Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya pada minggu lalu mengenai anatomi ginjal dan juga sistem urinaria. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Asani dengan NIM 241111131310021 sebagai mahasiswa FKG WLM tahun 2024. Baik, masuk ke materi anatomi ginjal dan sistem urinaria. Jadi, sistem urinaria adalah sistem organ yang bertanggung jawab dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin dari dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan cairan dan pembuangan zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, pada pokok pembahasan kali ini, yang pertama ada anatomi ginjal, kedua anatomi ureter, yang ketiga anatomi kandung kemih, dan yang keempat anatomi uretra. Masuk kepada komponen sistem urinaria, terdapat 4 komponen, yakni ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sama seperti pada pokok pembahasan sebelumnya. Kemudian masuk ke struktur anatomi ginjal. Struktur anatomi ginjal terdapat tampilan, terbagi menjadi 3, tampilan, lokasi, serta jaringan ikat pembungkus. Nah, dari tampilan, ginjal adalah organ vital yang berbentuk seperti kacang dengan karakteristik warna yaitu merah tua yang khas. Kemudian, ukurannya proporsional dengan tubuh manusia, kurang lebih berkisar antara 125 hingga 175 gram. Sementara pada perempuan dewasa relatif lebih ringan, yaitu antara 115 hingga 155 gram. Selanjutnya, yang kedua, yaitu lokasi ginjal. Lokasi ginjal sangat strategis di dalam tubuh, terletak di area superior pada dinding abdomen posterior yang berbatasan dengan 2 pasang iga terakhir. Sebagai organ retroperitoneal, ginjal diapit oleh otot-otot punggung di bagian posterior dan peritoneum rongga abdomen di bagian anterior. Setiap ginjal dilengkapi dengan kelenjar adrenal yang terletak di bagian superiornya, yang berperan dalam sistem endokrin. Terdapat asimetri dalam posisi kedua ginjal, di mana ginjal kanan letaknya sedikit lebih inferior dibandingkan ginjal kiri. Hal ini disebabkan oleh keberadaan organ hati yang besar pada sisi kanan tubuh. Bisa dilihat seperti pada gambar tersebut. Masuk ke nomor 3, yaitu jaringan ikat pembungkus. Yang satu ada fascia renal, pembungkus terluar. 2, lemak perirenal, yaitu jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Ketiga, kapsul fibrosa, yakni membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dilepas dengan mudah.
Kemudian struktur anatomi ginjal. Dari gambar yang bisa kita lihat, di sana terdapat renal cortex, renal medulla, renal capsule, renal papilla, renal pelvis, dan lain-lain. Nah, masuk ke struktur anatomi nefron. Nefron ini merupakan unit fungsional terkecil ginjal, yang mana dia berperan sangat vital dalam proses pembentukan urin. Setiap nefron memiliki struktur yang kompleks, bisa terdiri dari beberapa komponen utama seperti glomerulus sebagai komponen awal nefron, memiliki struktur yang terdiri dari 2 lapisan penting. Lapisan itu adalah lapisan visceral dan lapisan parietal. Lapisan visceral merupakan lapisan dalam yang langsung bersentuhan dengan kapiler glomerulus dan berperan dalam proses filtrasi awal. Kedua, lapisan parietal berfungsi sebagai lapisan luar yang membentuk kapsul albumen dan membungkus glomerulus. Kemudian ada tubulus ginjal. Tubulus ginjal ini adalah struktur berkelanjutan yang terdiri dari tubulus proksimal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Masing-masing bagian memiliki fungsi spesifik dalam proses reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Tubulus contortus proksimal juga memiliki karakteristik yaitu panjang 15 mm, bentuknya berliku, permukaan menghadap lumen, terdapat sel-sel epitelia kuboid yang kaya akan mikrofilus. Dan karakteristik tubulus contortus distal panjangnya 5 mm dengan bentuk berliku, membentuk segmen terakhir nefron. Yang terakhir tubulus contortus collectivus. Bentuknya besar dan lurus, mengalirkan urin menuju kalix minor, kalix mayor, pelvis ginjal, ureter kandung kemih. Ansa Hele. Ansa Hele ini adalah struktur yang berbentuk U, berperan penting dalam mekanisme pengaturan konsentrasi urin melalui sistem pertukaran berlawanan arah. Bisa dilihat pada gambar yang terpampang di situ. Nah, kemudian masuk ke ureter. Ureter adalah saluran muskuler berpasangan yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap ureter memiliki panjang sekitar 25-30 cm dengan diameter bervariasi antara 4-6 mm. Dalam perjalanannya dari ginjal menuju kandung kemih, ureter mengalami 3 titik penyempitan anatomis yang signifikan. Titik-titik tersebut apa saja? Titik tersebut adalah yang pertama adalah titik asal ureter pada pelvis renalis, tempat urin mulai memasuki ureter. 2. Titik ketika ureter melintasi pinggiran pelvis renalis, area yang rentan terhadap obstruksi. Yang ketiga, titik pertemuan ureter dengan kandung kemih, di mana terdapat mekanisme katup alami. Di ureter juga terdapat dinding ureter, yang mana dinding ureter tersebut memiliki arsitektur yang terdiri dari 3 lapisan jaringan yang berbeda. Nah, jaringan lapisan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lapisan terluar berupa jaringan fibrosa yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Yang kedua, lapisan tengah yang terdiri dari jaringan muskularis dengan susunan serabut longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar yang memungkinkan gerakan yang peristaltik. Ketiga, lapisan terdalam yaitu adalah epitelium mukosa yang menghasilkan selaput mukus pelindung untuk mencegah iritasi dan infeksi. Masuk ke kandung kemih. Dari lokasi,
Lokasi kandung kemih terdapat di belakang simfis pubis di depan rektum. Organ ini terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Ukuran organ sebesar kacang kenari dan terletak di pelvis saat kosong. Dari strukturnya, kandung kemih ini ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan yang peritoneum dan kondensasi fasia. Dinding-dinding kandung kemih ada 4 lapisan, yaitu serosa, otot destrusor, submukosa, dan mukosa. Dan terdapat juga struktur lainnya yaitu trigonum. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah terpampang. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem urinaria yang berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Panjang dan struktur uretra berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana uretra laki-laki lebih panjang karena harus melewati prostat dan penis. Uretra dilengkapi dengan otot sphincter yang dapat dikontrol secara sadar untuk mengatur pengeluaran urin. Seluruh komponen sistem urinaria ini bekerja secara terkoordinasi dan presisi untuk menjaga homeostatis tubuh melalui pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit, dan pembuangan zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.